Hai, kita masuk ke materi berikutnya yaitu operasi himpunan. Apa itu operasi himpunan? Ayo kita pelajari bersama-sama. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini hanya ada tiga, tapi untuk hari ini mungkin kita lakukan hanya dua ya, yaitu yang ini, melakukan operasi dua himpunan, itu apa saja operasinya gitu ya. Terus yang kedua nanti adalah menentukan hubungan dua himpunan. Nah, untuk sifat-sifatnya nanti akan ada tugas untuk itu. Oke, kita lanjut ke operasi himpunan. Nah, operasi himpunan di sini ada tiga macam ya, yaitu yang pertama himpunan gabungan atau gabungan himpunan, terus irisan himpunan dan selisih himpunan. Hanya ada tiga, nanti akan sangat sederhana. Oke, kita mulai dari gabungan himpunan. Dari katanya saja ya, gabungan. Nah, berarti digabung gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau gabungan himpunan A dan B itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Jadi kata kuncinya di atau ini ya. Jadi kalau atau itu boleh salah satu, boleh dua-duanya. Nah, contohnya misalkan tolong ambilkan apa kaos kaki atau sepatu gitu ya. Jadi kalau kalian mengambil kaos kaki saja boleh, ngambil sepatu saja boleh gitu ya. Dua-duanya juga boleh. Jadi dari kata atau ini salah satunya boleh, dua-duanya boleh gitu ya. Nah, kalau digambarkan dengan diagram Venn seperti ini, misalkan ada A, ada B, kalau digabung ya berarti semuanya ini ya. Nah, semua yang area yang berwarna hijau ini berarti ini gabungannya. Jadi kalau gabungan itu simbolnya huruf U, ini ya. A terus U-nya kecil gitu, dan ini dalam bentuk bersyarat ya, X dengan syarat X anggota A atau X anggota B. Jadi ada kata kuncinya yaitu di atau. Oke, kita coba ya ke contoh. Nah, kalau di sini contohnya misalkan ada A itu kurang dari 5 dan A ya, X dengan syarat X-nya kurang dari sama dengan 5 dan X-nya bilangan cacah. Dan B-nya X-nya ini 3 kurang dari X-nya di antara 3 sampai dengan 8 gitu ya. Dan X adalah bilangan cacah. Oke, dengan cara yang pertama bisa dengan cara mendaftar ya. Kita daftar dulu. Kalau didaftar berarti kita tentukan dulu A itu anggotanya siapa saja gitu ya. Berarti kalau bilangan cacah berarti dimulai dari 0, terus 1, terus 2, terus 3, terus 4. Karena sama dengan 5 berarti 5 juga masuk ya. 5. Terus untuk B-nya, B-nya di sini berarti lebih dari 3 ya. Berarti mulai dari 4, 5, 6, 7, dan sama dengan 8. Berarti ini juga ada 8. Nah, kalau gabungannya, berarti kan A gabungan B gitu ya. Berarti kita tulis semuanya. Berarti dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 4 sama 5 di sini sudah ada, berarti nggak perlu ditulis lagi. Langsung lanjut ke 6, 7, 8, tutup kurung. Nah, seperti itu ya. Nah, ini gabungannya. Atau dengan cara apa? Diagram Venn. Nah, kalau diagram Venn ini gambarnya akan lebih jelas. Nanti kita buat dulu semestanya. Kita kasih A dulu, misalkan A-nya di sini berarti tadi berapa? 0 gitu ya. Terus 1, 2, 3 gitu ya. Ini 4, sini 5. Nah, terus B-nya karena mulainya dari 4 dan 5, berarti ini di sini B-nya kita buat berarti ada perpotongannya ya. 4, 5, batu 6, 7, 8 ini B. Jadi yang mana yang apa? Berarti yang mana yang A dan B? Berarti semua ini ya. Nah, semua ini Nah, ini semua. Jadi benar ya, di sini nanti A gabungan B-nya. A gabungan B-nya ya dari yang semua itu. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mudah ya. Nah, untuk mengecek pengetahuannya, kita cek di bawah. Oke, kita lanjut ke irisan himpunan. Nah, batu irisan dari katanya irisan, berarti ada yang diiris gitu ya. Nah, irisan himpunan A dan B adalah semua himpunan semua anggota persekutuan dari himpunan A dan B. Nah, kata kuncinya nih dan, jadi harus dua-duanya, nggak boleh salah satu. Nah, contohnya misalkan ambilkan pensil dan pulpen gitu ya. Berarti kalau kalian ngambilkan pulpen saja, ya salah ya. Ngambilkan pensil saja salah, harus dua-duanya.
Nah, contohnya kalau di diagram Venn seperti ini, misalkan ada A, ada B. Nah, dan tuh di sininya nih ya, irisan tuh yang di tengah-tengahnya seperti ini. Nah, oke. Syaratnya ini, simbolnya adalah huruf N, yang ini huruf N kecil gitu ya, tapi dia apa? Lengkung, nggak tajam-tajam. Nah, A dan B berarti X dengan syarat X anggota A dan X anggota B. Seperti itu ya. Contoh lagi, misalkan masih yang sama tadi. Nah, dengan caranya dengan sama juga, dengan 2 didaftarkan. Kalau kita daftarkan berarti A-nya tadi mulai dari 0 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Terus B-nya kita daftarkan berarti dari 4 tadi ya. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau A irisan B gitu ya. Berarti harus cari yang sama. Yang sama berapa? Nah, ini sama-sama 4 gitu ya. Sama-sama 5. Oh, ya, 5. Berarti 4 dan 5 saja gitu ya. Nah, kalau dengan cara digambar juga sama. Dengan cara diagram Venn, berarti ini S, terus di sini kita tahu ya dia punya ini 2 tadi, di sini 4 sama 5 gitu ya. Di sini 0, 1, 2, 3, di sini 6, 7, 8. Ini A, ini B. Berarti kalau irisannya, yang mana? Yang di ini ya, yang di tengahnya aja ya. Nah, yang di sini saja nih. Nah, karena di situ saja, berarti A irisan B-nya. Irisan B-nya itu sama dengan 4,5 gitu ya. Nah, seperti itu. Gampang. Karena gampang, kita latihan di bawah. Oke. Nah, yang ketiga untuk operasi itu gampang lagi, yaitu namanya adalah selisih himpunan. Nah, selisih himpunan itu apa sih? Dari katanya selisih, berarti ya itu ya, dikurangi gitu ya. Nah, ini selisih atau komplement relatif A terhadap B adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota B. Nah, kata kuncinya di bukan ini ya. Jadi kalau digambarkan dalam diagram Venn, misalnya ini A, sini B. Nah, sini A, ini B ya. Berarti kalau A dikurangi B, nah berarti tinggal yang ini. Nah, areanya tinggal yang ini aja nih. Tinggal yang di sini saja gitu ya. Contohnya nih, A kurangi B, simbolnya kurang, berarti X dengan syarat X anggota A dan X bukan anggota B. Nah, oke. Oke, ini misalkan ada contoh ya, P dikurangi Q, berarti kita langsung saja kita gunakan cara ini ya, cara mendaftar gitu. Berarti yang A dulu ya, P dikurangi Q. Berarti kita cari yang sama dulu, nah ini L sama dengan L, E sama dengan E gitu ya. Terus G ini sama dengan G. Berarti kalau P dikurangi Q, berarti tinggal yang atas ini ya. Tinggal K, tinggal A, tinggal S, tinggal D, tinggal R, tinggal I, tinggal N gitu ya. Oke, paling enak sebenarnya menggunakan diagram Venn. Kalau dengan diagram Venn, kita bisa coba di sini. Nah, ini S. Nah, di sini adalah G gitu ya. Ada L, sini ada E. Berarti di luar sini ada K, ada A, ada S, ada D, ada R, ada I, ada N gitu ya. Nah, di sini ada Z, ada O, ada M, ada T. Nah, berarti karena dikurangi kan, kita kurangi berarti tinggal yang ini aja ya. Nah, tinggal yang ini aja nih. Tadi apa? P kurangi Q ya. Yang ini P. Nah, di sini Q gitu ya. Oke. Kita cek lagi. Berarti ya sama ya. Kalau P dikurangi Q, berarti ya tadi jadinya. Jadinya adalah ada K, ada A, ada R gitu ya. Ada S, ada I, ada N. Nah, seperti itu. Nah, coba yang B. Kalau yang B itu adalah S atau semestanya dikurangi P gitu ya. Semestanya dikurangi P. Nah, berarti yang ada di P semua ini hilang gitu ya. Berarti K nggak ada ya.
ELAS nih kelas nggak ada, DRING ini nggak ada ya. Berarti tinggal O gitu ya. O terus H, ya H nggak ada. Terus K ada, E ada, L ada, A ada, S ada, D ada, R ada, IN ada, G ada gitu ya. Terus tinggal Z ya. Tinggal apa lagi? M gitu ya. Terus apa lagi? Tinggal T. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin kalau mendaftar harus hati-hati, takut ada yang kelewatan. Nah, seperti itu yang paling enak menggunakan gambar gitu ya, menggunakan diagram Venn itu yang paling gampang. Nah, di sini S-nya kita buat lagi ya, P-nya. Di sini P, di sini Q. Nah, di sini ada tadi apa? D, terus ada K, ada A, ada R, ada S, ada I, ada N gitu ya. Ini ada G, ada L, ada E, baru di Z, O, M, baru di sini T. Nah, di luar ini masih ada H ya, H. Jadi kalau untuk apa nih? S dikurangi P, berarti S kan semua ini ya, dikurangi P, berarti P-nya yang nggak masuk. Nah, berarti yang diarsir adalah yang di sini ya. Nah, berarti yang di sini nih yang diarsir, yang di luarnya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Berarti apa ini? S kurangi B. S kurangi P itu jadi tebetnya tadi ya. O, H, Z, terus M, terus T. Nah, S dikurangi P ini kalau dilihat dari gambarnya, ini sama aja apa? S dikurangi P ini sama dengan P komplement gitu ya. Atau ya komplemennya dari P, yang di luar P. Yang di luar P apa ya? Ini semua ini ya. Nah, ternyata pengurangan atau selisih itu juga bisa jadi komplemennya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke hubungan dua himpunan. Hubungannya ada 4 ini. Nah, ini akan sangat gampang. Ini Pak Luki lanjut aja langsung ya. Hubungan dua himpunan yang pertama saling asing. Katanya saja saling asing, berarti apa? Ya, dikatakan saling asing, ya berarti dua himpunan A dan B ini tidak kosong gitu ya. Terus dia saling asing kayak ini, gambarnya seperti ini. Nah, dia saling berpisah atau nggak punya irisan gitu ya. Berarti dikatakan saling asing. Nah, simbolnya adalah ini. A, strip garis 2 miring ini B. Berarti artinya saling asing. Nggak berteman sama sekali gitu ya. Saling asing dia. Oke, lanjut yang beririsan. Nah, kalau yang beririsan kayak apa sih dua himpunan yang beririsan gitu? Ya, kalau beririsan yang kayak tadi ya, dia punya irisan. Nah, irisannya yang tengah sini. Nah, kalau punya teman seperti ini, nah ini namakan beririsan. Nah, seperti yang di awal tadi ya, kan ada irisan himpunan, jadi dua himpunan dikatakan beririsan, ya berarti dia punya irisan. Oke, yang selanjutnya sama, kalau dikatakan sama, ya berarti semuanya sama gitu ya. A sama B itu sama, jadi benar-benar jadi satu gitu. Anggotanya sama, banyaknya sama, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada yang namanya ekuivalen. Nah, kalau ekuivalen itu mungkin himpunannya nggak sama, bahkan nggak beririsan gitu ya. Tapi yang sama adalah banyak anggotanya. Jadi contohnya yang A ini ada 3, ada lingkaran, bintang, dan persegi panjang. Nah yang B ini 1, 2, 3. Anggotanya ini 3, ini anggotanya juga 3. Berarti A dan B ini ekuivalen ya, karena sama-sama anggotanya 3.